Dr. Der. Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MC. Ketua Umum Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MC. Ketua Umum Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Dalam pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Haji Hafid S. Pasa, Sarjana Hukum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2024 sampai 2029. 2 titik yaitu di Dusun Pamanjengang Desa Monconglowe dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros, dihadiri oleh Herwan S. Sos, MC Camat Monconglowe, Ibda, Askar Kapolsek Monconglowe, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan pers. Haji Hafid S. Pasa dalam sambutannya, bahwa saya bertugas di Komisi D meliputi pembangunan pros jalan dan pembangunan waduk tipe A, B, atau drainase, pembangunan jembatan, pengerukan sungai, dan pemasangan lampu jalan poros provinsi, ucapnya. Menambahkan, saya sebagai putra Monconglowe berterima kasih banyak atas kehadiran dan kalau bukan kita semua yang hadiri mempercayakan serta memilih saya sebagai perwakilan rakyat atau sebagai anggota DPRD Provinsi saya tidak berada di depan kalian semua sebagai keluarga, saudara, kemanakan, dan orang tuaku. Makanya kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 guna untuk menampung dan menerima semua aspirasi-aspirasi warga masyarakat Dusun Pamanjengang dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe dan Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros. Tandas Haji Hafid S. Pasa. Tim Media Center Haji Hafid S. Pasa melaporkan dari Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Haji Hafid S. Pasa, Sarjana Hukum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2024 sampai 2029. 2 titik yaitu di Dusun Pamanjengang Desa Monconglowe dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros, dihadiri oleh Herwan S. Sos, MC Camat Monconglowe, Ibda, Askar Kapolsek Monconglowe, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan pers. Haji Hafid S. Pasa dalam sambutannya, bahwa saya bertugas di Komisi D meliputi pembangunan pros jalan dan pembangunan waduk tipe A, B, atau drainase, pembangunan jembatan, pengerukan sungai, dan pemasangan lampu jalan poros provinsi, ucapnya. Menambahkan, saya sebagai putra Monconglowe berterima kasih banyak atas kehadiran dan kalau bukan kita semua yang hadiri mempercayakan serta memilih saya sebagai perwakilan rakyat atau sebagai anggota DPRD Provinsi saya tidak berada di depan kalian semua sebagai keluarga, saudara, kemanakan, dan orang tuaku.
Makanya kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 guna untuk menampung dan menerima semua aspirasi warga masyarakat Dusun Pamanjengang dan Dusun Tamalate, Desa Monconglowe dan Desa Monconglowe Dulu, Kecamatan Monconglowe, Kabupaten Maros. Tandas Haji Hafid S. Pasa. Tim Media Center Haji Hafid S. Pasa melaporkan dari Kecamatan Monconglowe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Apa nama dudung kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini guna untuk menghadiri yaitu rapat reses tahunan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan serta panjang umur yang diberikan oleh Allah kepada kita yang perlu kita syukuri bersama-sama, dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Islam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari sosial. Hormati Bapak Camat Monconglowe, terima kasih Pak atas kesediaan datang untuk menghadiri acara ini, karena acara pada hari ini kita menyerap aspirasi masyarakat dan nanti bisa Pak Camat membackup dari belakang untuk mensupport apa-apa yang perlu kita bangun di Monconglowe. Ini saya ibu baik, saudara kami, keluarga kami, Haji Manani, terima kasih banyak Pak. Ini tempatnya ini, mudah-mudahan Tuhan dapat membalasnya dengan amal dan amaliyah yang kita harapkan bersama. Yang saya hormati Tindaku Pak Dusun Pamanjengang, beliau kasihan ini dari kemarin menghadapi persiapan pertemuan hari ini. Saya percaya kepada beliau itu yang saya hormati moderator dan PKB yang setia mendampingi kami di mana cara beliau, orang tua kami yang ada di Pamanjengang, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai generasi pelanjut untuk memikirkan kita punya daerah ini, khususnya Kabupaten Maros. Mudah-mudahan kita ini dapat sama seperti dengan kabupaten lain. Dan pembicaraan saya pada siang hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf atas selama ini bukan turun di masyarakat karena kesibukan. Jadi kesibukan saya kemarin berkaitan dengan saya ke Maros. Kemarin ini saya ketua kosong 4, jadi makanya saya agak banyak di luar. Namun apa yang saya usahakan, apa yang saya perjuangkan, rezekinya belum ada. Di hadapan kita pada sore hari ini yang dekatnya saya kemarin tidak naik. Jadi alhamdulillah saya mewakili PKD untuk duduk di provinsi. Jadi pembantu dari tahun tua saya bertemu lagi keluarga ini akan mengisi Dusun Pamanjengang, Desa Monconglowe. Alhamdulillah undang suaraku ini selalu aman, ya selalu aman. Jadi saya kemarin maju di pencarian kemarin ini dari semua anggota DPRD provinsi yang dulu, mungkin saya tersedikit biayanya tidak sampai 400 juta. Iya. Dan kemarin yang anggota DPRD provinsi yang dulu di sekarang ini saya tanya yang berapa kalau bisa dulu, ada yang 7 miliar Pak. Iya. Ada yang paling sedikit di 7 miliar, bahkan ada yang 8,4 miliar tidak dulu. Iya. Jadi makanya saya bersyukur ini karena satu-satunya saya anggota DPR di bawah 400 juta bisa duduk. Iya. Jadi makanya pertemuan hari ini
saya berharap sebentar kepada apa-apa yang perlu diusulkan, apa-apa yang menjadi skala prioritas, apa-apa yang menjadi kebutuhan kita mendasar, itu nanti kita sebentar ajukan baik maupun langsung maupun secara proposal. Tapi bagusnya nanti kita menyampaikan langsung, karena nanti akan dicatat oleh pendamping saya, supaya mudah-mudahan apa yang kita sebentar sampaikan bisa terakomodir dan terrealisasi nantinya. Dan insya Allah saya berjuang mati-matian demi dapilku, anggota DPR. Terima kasih banyak Pak Desa Moncoloy. Ini agak cepat ya acaranya karena kelihatannya mau hujan. Kelihatannya mau hujan. Bantu masyarakat untuk memikirkan kita punya daerah ini. Apalagi saya ini sebagai anggota DPRD provinsi, lahirnya di Moncoloy dan sudah 3 kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota. Ikut kemarin di pencalonan bupati, tapi belum ada rezeki, ya lari-lari ke provinsi. Tapi berhasil juga, karena kembali juga warga-warga di sini selalu setia mendampingi kami, saya selaku wakil daripada masyarakat. Tapi baik dari kalau dari segi DPRD provinsi, karena orang tapi pakai polsek sini saya dampakkan diambil anggota DPR yang dulu di selatan ini memang jauh beda kita Pak. Pertama yang saya sampaikan, mudah-mudahan ke depannya ini harus kita betul-betul memperjuangkan orang kita, karena kapan tidak ada agak susah pembagian tujuan pembangunan secara merata, karena orang pas dia suarakan juga wilayah. Kemarin waktu rapat dengan OPD, setiap dia bertanya selalu mengangkat wilayah. Baru saya dari komisi ini macam saya cuma sendiri nih mewakili Kabupaten Kota ini. Kalau daerah-daerah lainnya dan pindah-pindah lainnya, DPR itu bahkan ada yang sampai 5 orang. Nah, saya lihat darunya karena penekanannya ke OPD beda, itu kalau 1 orang melawan 5 orang. Begitu. Jadi sampai kasus yang barangkali mau dibahas bersama-sama, duduk bersama untuk memikirkan, karena kapan tidak ada wakil di daerah kita, maka betul-betul kita ini agak minim. Tetap ada, tapi minim. Contohnya saja di sini, ini kalau dipikir ini, anggarannya cuma sedikit, banjir. Yang kita lalui itu cuma sedikit biayanya. Ketimbang orang sudah ratusan miliar, cepat terlaksana karena banyak yang angkat ke barat. Nah, contohnya Kabupaten Maros barusan ini 5 yang muncul di provinsi, tapi sisa 4 karena Pak Musajing kemarin ikut pilkada bupati, jadi kita sisa 4. Nah, berarti dia orang lain. Nah, yang 4 sekarang ini saya cuma sendiri di komisi D yang memperoleh pembangunan. Nah, satunya lagi ke pertanian, satunya lagi ke pendidikan, 2 lagi ke pertanian, 1 lagi ke pendidikan. DPR RI Pak, selama jadi Maros ini tidak pernah ada keterwakilan Maros. Sama dengan Pangkep juga begitu. Tidak pernah selama jadi Pangkep ini, tidak pernah juga tapi saya ke bawah ini. Inilah mungkin tingkat kesadaran masyarakat yang mungkin kita mau sampaikan. Jadi setiap ada pertemuan mungkin itu yang selalu membahas Maros ini Pak, Bapak Ibu, tidak pernah akan berhenti banjir ini ketika tidak ada kota DPR ini macam-macam. Kenapa? Anggaran untuk menghilangkan banjir di Maros ini makan biaya sekitar 750 miliar. Sedangkan APBD-nya Maros cuma 341 triliun. Nah, termasuk itu kalau dia pegawai. Saya rasa 162 triliunnya 3 kata DPR-nya. Dan shopping itu sepanjang sejarah
dan mencetak sejarah baru. Sekarang ini orang shopping empat di DPR RI, cari ke orang-orang kita yang bisa mewakili kita. Nah, termasuk kemarin DPR RI saja yang dari PKB ini Pak Andi Muawiyah, itu kita masih kebagian di sini beasiswa. Hanya masalahnya konek. Jadi kemarin saya itu istri saya yang konek karena ada memang butuh koordinasi untuk itu. Iya. Saya sudah cukup berjuang. Kemarin SMA Fardila itu konek salah di 100. Ketua Sermon Tamal itu mudah-mudahan yang bawa tua agak-agak ada. Jadi sudah terkait pun teman yang ini melalui pertemuan pembantu warga pengasing terkait dengan karena pemilihan kepala desa. Ya, ini karena pemilihan kepala desa. Punanaknya pemilihan kepala desa, guru kita jangan dicambah. Nah, sehingga nak berpatokan kalau mengenai masalah politik. Jadi cara kalau dicambah itu punanya pemilihan kepala desa kemana tetap dulu bersama dan kita bicara baik-baik. Supaya ini tim di bawah ini tidak saling tabrakan karena kenapa kita ini butuh orang. Tolong dulu sama-sama kalau kita bicara baik-baik. Ada yang masuk kepala desa, mungkin ada yang masuk nanti calon DPR kabupaten. Iya. Cerita campak misalnya Malawa itu dipilih 8.000 ji. Tapi apa yang terjadi di Malawa itu di situ dulu anggota ketua DPR. Di situ juga wakil ketua DPR. Bayangkan, cuma 8.000. Kita di sini 14.000. Sebenarnya pencarian kemana kan duit. Duit. Ya kan DPR pun naik. Ada pertemuan seperti itu cuma 40%. Tapi karena saya naik, karena kesadaran keluarga di sini, yang saya bisa mewakili Maros dan khususnya Monceloe, karena dia selalu terbaik seorang di Monceloe. Tapi nanti ke depannya, kalau memang bagus ini yang kita punya persatuan, mungkin saya bisa jadi DPR RI. Andi Muawiyah itu bicara cuma 48.000. Monceloe ini nanti 20.000 Pak. Kalau DPR dia mau diurus di sini sampai di masyarakat mau sadar, diurus. Masuk, Mandai, Monceloe, Berkebul, dan ini lebih 100.000 pilihnya. Ini DPR itu di Maros bisa 4. Ya, kalau masyarakat mau 4 DPR-nya. Karena selalu banyak DPR di sana, maka muncul sekarang 4 menteri di Sopeng Pak. Ya, bayangkan. Jadi kalau ada orang Sopeng di sini di pusat, mungkin dari Pak Desa dulu baru ke Pak Camat, Kapolsek untuk memberikan masukannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Hafid Pasrah dari fraksi Partai PKB. Alhamdulillah beliau adalah warga atau masyarakat kita, putra Monceloe sendiri, dan seperti yang beliau tadi sudah rasakan bahwa berkat kita semua masyarakat di Kecamatan Monceloe ini sehingga beliau dapat duduk di DPRD provinsi, dan kami juga sebagai pemerintah bersyukur atas beliau duduk di DPRD provinsi karena ada yang memperjuangkan kita pada nantinya anggaran-anggaran pembangunan. Beliau dapat memperjuangkan kita semua, dan tidak salahlah kita semua warga masyarakat di Monceloe ini yang telah memilih beliau pada saat itu sehingga beliau dapat duduk di DPRD provinsi Sulawesi Selatan, dan semoga ke depan beliau mendapat kesehatan dan terus bisa berkarya, bisa berjuang untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Monceloe dan pada umumnya di Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Monceloe, ya ini Bapak Kapolsek yang selalu
bersama kami di forum komunikasi pimpinan kecamatan di setiap kegiatan-kegiatan yang kita selalu bersama. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa, ya, PJ Kepala Desa Mercoloe. Kami hormati dari Partai PKB ya, yang kami hormati Bapak Dusun yang Perbandengan, yang sangat luar biasa telah mempersiapkan kegiatan ini. Dan yang kami hormati ini para tokoh masyarakat kami, Imam Pak Haji Anaya yang sebagai tuan rumah, dan seluruh ibu-ibu yang hadir. Saya lihat semua ini datang dengan penuh semangat. Saya pikir mudah-mudahan ke depan semangat ini tetap dijaga dan tetap bersama untuk kita semua, untuk Mercoloe yang lebih baik lagi dan untuk pembangunan Mercoloe supaya kita lebih pembangunannya lebih maju lagi. Dan kita awal kepada kita Muhammad yang dengan ini adalah kita masih jadi aktivitas. Bapak pemerintah itu namanya Musrembang Pak, melakukan pembangunan di Musrembang. Kalau DPR itu namanya reses. Ini nanti akan sampai saya sudah di DPR provinsi ini kita bisa saling bekerja sama. Ya, mudah-mudahan karena ini adalah dalam provinsi nanti ya bisa ada pembangunan yang diperjuangkan oleh Pak Haji. Naiknya nggak bisa lewat mobil setengah mati, sehingga memang ini yang membuat juga wilayah kita yang selalu muncul kalau muncul lagi di Marosimbo itu saya juga begini-begini. Mudah-mudahan tahun depan atau secepatnya bisa ada solusinya itu. Dan ya kita doakan semoga Pak Haji ini terus sehat, bisa memperjuangkan kita di DPRD provinsi. Ya tadi sudah disampaikan, ya walaupun sendiri beliau nanti berjuang, tapi demi Mercoloe beliau tetap bersemangat memperjuangkan kita semua warga Mercoloe. Makanya kalau ada momen-momen penting beliau sudah sampaikan ya kita bersatu. Karena persatuan itu, kekompakan kita itu yang bisa membawa berkah untuk wilayah kita. Ya, saya sebagai pemerintah hanya bisa mensupport untuk kita semua. Ya, kalau ada pelayanan di pemerintahan kami laksanakan dengan baik. Tetapi dengan pembangunan yang lebih lanjut, ya tentu kita harus ada intervensi dari kebijakan dari pemerintah di atas kita. Kalau di kabupaten ada bupati, kalau di provinsi ada gubernur, di tingkat pusat di kementerian di pusat. Nah, yang bisa memperjuangkan itu adalah perwakilan 5 tahun. Hanya jangan terpengaruh dengan misalnya ada misalnya orang-orang kita yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi kita yang ada di wilayah kita. Kita ini berbicara Maros secara umum, ya, kami ini sangat bersyukur sekali di pemerintah juga. Ketika anggota dewan kita itu berasal dari Kabupaten Maros, karena inilah yang bisa membawa pembangunan lebih maju di wilayah kita. Jadi harapan saya kepada kita semua, warga kami ini, ya betul-betul pada nantinya tetap menjaga kekompakan, persatuan dalam setiap apapun. Karena disitulah letak kemajuan wilayah kita ketika kita bisa kompak dan bersatu. Itulah yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan yang pertama terima kasih banyak kepada Bapak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Habib Maka, ya, yang tetap memperhatikan wilayahnya, karena beliau ya resesnya lebih banyak di Mercoloe. Ya, saya lihat ini sudah berapa titik ini di Mercoloe. Artinya beliau perhatian kepada kita di masyarakat Mercoloe.
Karena beliau titik-titik reses ini tidak gampang. Tidak gampang. Kalau beliau mau tempatkan di wilayah lain, misalnya di kecamatan lain, bisa saja. Tetapi beliau karena perhatiannya untuk kita semua di Moncolo ini, maka beliau lebih banyak titik resesnya di kecamatan Moncolo. Ke depan kita bisa maju dengan reses. Karena ini sudah turun hujan ini, ya kita maju-maju sedikit. Banyak juga kepada kita semua, karena kita telah menjalankan melalui proses Pilkada serentak 2024 dengan aman dan lancar. Di Kecamatan Moncolo ini termasuk kecamatan yang berhasil sukses mengawal Pilkada serentak di Kabupaten Maros. Kami bersama Pak Kapolsek, Pak Danramil dan seluruh masyarakat, ya pelaksanaan tidak ada riak-riak yang terjadi di dalam situasi ini. Maka kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua masyarakat karena bisa bekerja sama di dalam mengamankan proses perjalanan Pilkada serentak tahun 2024. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan Pak Haji Habib Hasan, yang saya hormati Pak Camat Moncolo, Pak Desa Moncolo dari fraksi PKB, dan seluruh sobat hadir pada malam ini. Puji syukur dan silaturahmi reses, kegiatan-kegiatan untuk membicarakan program-program tentunya ke depan. Tentunya kita sama-sama bersyukur dan tentunya kita semua tidak salah pilih bahwa di Moncolo ini ada salah satu keterwakilan kita. Apa yang disampaikan tadi beliau Pak Haji, itulah sangat benar. Kenapa kita mesti pilih yang lain kalau ada yang di wilayah kita? DPR RI, tepuk tangan dulu untuk Pak Haji. Karena banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah duduk nggak lupa lagi. Tapi kalau insya Allah beliau ini sangat peduli dan perhatian kepada kita, mendukung semua apa menjadi program beliau, kita dukung bersama. Karena untuk kita dan kembali ke kita semua. Sementara yang di wilayah kita juga ada yang memperjuangkan kita. Pastinya kalau memilih orang lain, dia memilih juga untuk wilayahnya juga, ya. Jadi kalau pembangunan mungkin bisa berjalan lancar di wilayah Moncolo ini, tentunya masalah Kamtimas juga bisa kita nikmati. Mudah-mudahan situasi di wilayah kita ini tetap aman dan kondusif seperti apa yang selama ini kita rasakan. Tentunya mungkin tidak lepas daripada bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih aman dan kondusif lagi. Walaupun mungkin sedikit saya bisa sampaikan bahwa di wilayah kita Kecamatan Moncolo ini, karena kita adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, dengan Goa, tentunya juga permasalahan sangat kompleks. Tentunya kita semua bisa bagaimana untuk menekan angka kriminal yang terjadi di wilayah kita. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Ada permasalahan-permasalahan mungkin yang terjadi di wilayah kita ini terkait masalah Kamtimas. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita selesaikan bersama. Saya juga berterima kasih kepada tingkat desa. Apabila ada permasalahan-permasalahan banyak sangat membantu Pak Camat. Apabila ada permasalahan mungkin alhamdulillah mungkin tidak sampai di polsek, masih bisa selesai sampai tingkat bawah. Ada yang melekat Babin Kaptisma, Binmas dengan Babinsanya. Ada beberapa permasalahan mungkin termasuk di Moncolo Pak Kades, Pak Ade. Alhamdulillah terima kasih selama ini banyak membantu untuk memediasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah-wilayah desa kita. Mungkin itu saja dari saya, terlalu panjang lebar terkait masalah Kamtimas ini. Terima kasih Pak Haji, sangat membantu kami, Pak Camat,
terkait masalah keamanan kita di wilayah Moncole. Tentunya harapan kita ini, kita ingin selalu merasakan nyaman dan aman. Bagaimana bisa merasakan kedamaian di dalam wilayah kita, Kecamatan Moncole ini. Tentunya itu harapan kita bersama, dan itu juga perlu kita kerjasama untuk mendapatkan hal yang itu. Terima kasih pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita hormati dan muliakan Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Hakim Faza selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati rekan banggakan adalah Bapak Camat Moncole dan lagi Bapak Kapolsek, Desa, dan Bapak Ibu sekalian yang para undangan yang sempat hadir pada hari ini dalam rangka menghadiri reses kedaduan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami semua merasa bangga karena kenapa? Karena ini adalah mungkin sejarah dan pertama kalinya. Alhamdulillah kita reses dengan anggota DPRD Provinsi dengan warga atau keluarga sendiri di Moncole. Jadi itu sangat kita syukuri karena warga sendiri baru saya ini Pak. Biasa yang reses paling orang tambah datang. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Saya salut dengan beliau bahwa katakanlah pembelajaran politik yang digambarkan tadi disampaikan ayat bahwa mengapa yang dipilih Tolmarai sebenarnya Tolalang. Nah, inilah yang terjadi. Salah satu bukti kita Moncole kita di tingkat kabupaten yang mestinya kita kabupaten pada pemilihan yang lalu itu sudah 3 itu mami. Kira-kira siapa yang mau disalahkan? Ya saya kira ada ini yang dengan Bapak ini. Tapi gambarkan saja bahwa kita tidak buta dan kita tidak perlu mendengar bahwa permasalahan yang di Moncole Pak Dewan itu adalah persoalan jalanan di Moncole. Moncole ini bukan lagi Moncole tahun 80-an yang satu kali mobil satu hari datang. Sekarang hampir tiap detik mobil dapat itu jual macet. Nah, salah satu kali ini Pak Dewan karena ini mungkin di depan ini adalah sudah tanggung jawab provinsi. Provinsi bukan lagi kabupaten. Makanya salah satu adalah itu diperlebar dan untuk memperlebar membiasakan itu tidak mungkin. Salah satu jalannya dalam drainase harus dibuat dengan drainase itu ditutup seperti Katimbang itu termasuk. Ini sudah menjelaskan persoalan genangan air. Tapi ini persoalan genangan air itu saya pikir itu juga adalah kesalahan kita semua. Katakanlah lumpur-lumpur air di timbul tanpa dipikirkan bagaimana salurannya. Biasanya di timbul lalu kemudian disalurkan itu tidak ada masalah. Nah sekarang yang paling menjalat adalah ini nirvana. Itu pun kalau diangkat dijual. Tapi yang penting adalah saluran airnya Pak Dewan. Yang mudah-mudahan dengan Pak Dewan ini pasti itu jangan khawatir kalau pemikirannya Pak Hafiz saya pikir itu Moncole. Karena Moncole lah yang paling katakanlah mempunyai dukungan suara yang paling banyak. Tapi kan karena persoalan ada amplop, tapi karena rindu dengan Pak Hafiz dengan aspirasinya. Jadi itu persoalan saya pikir itu yang paling utama. Saya kira mungkin saya pikir jalan-jalan di Moncole bukan cuma yang poros kabupaten. Yang menuju ke Lapara ini jembatannya saya pikir mungkin dibantu oleh Pak Dewan Provinsi. Ini jembatan Permanjengan Magempang ini perlu diperlebar Pak. Nah, itu adalah salah satu jalan mempermacet kendaraan karena tidak bisa berpapasan di atas. Jadi itu dibuktikan. Jadi itu. Dengan saya pikir apakah masih kabupaten atau apa itu? Provinsi. Kalau provinsi saya pikir itu Pak Habib tidak pasti akan memperhatikan itu. Pak Habib saya pikir salah satu jalannya adalah mungkin setiap reses seperti ini itu mesti harus ada di Moncole. Karena itu supaya menyambung. Selama ini ya provinsi paling satu kali, tapi ini alhamdulillah akan menyambung. Itu saya pikir aspirasi yang sendiri secara pribadi. Seperti dibahasakan tadi persoalan beasiswa ini sangat luar biasa. Yang dipikirkan juga sampai beasiswa. Dan mohon maaf Pak
Tuan-tuan, saya adalah pelaku pendidik. Karena salah satu memang ini yang perlu dikasih sosialisasi ini. Salah satu memang anak-anak tidak bisa dapat beasiswa karena dia tidak terdaftar di KIP, Kartu Indonesia Pintar. Karena saya adalah guru, Pak. Jadi saya terkadang kita biasa masih itu tidak bisa memang. Karena dia tidak terdaftar yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau tidak ada itu, manusia apa? Tidak bisa dapat beasiswa. Nah, salah satu jalannya adalah kebijakan Pak Desa, kan kartu keterangan tidak mampu, itu bisa. Jadi saya pikir kita nyambung ketika Pak Dewan ada yang mengusulkan, Pak Desa memberikan itu. Kalau tidak ada KIP, karena kami pengalaman di Pak, kalau tidak ada daftar KIP atau DTKS, tapi ada di sebagian kecil yang kebijakan kepala sekolah dan kebijakan dinas ada, tapi 1%. Karena kenapa? Ini juga salah satu kesalahan kita, Pak. Saya anggota Dewan Pimpinan Pak Manjir, saking persyaratan ini tidak mesti dipikirkan. Jadi ada yang ada sama Jawa ya, kalau provinsi kan dia kan seperti itu. Ya saya pikir itu Pak Dewan. Sementara kami sangat berharap apa yang jadi permasalahan utama ini tidak terlalu lama untuk dirasakan warga. Karena ini Pak, bukan jangankan persoalan banjir, air. Ada saja macet salah satu kendaraan itu sudah pasti macet kalau mogok. Dan saya pikir perlu drainase yang kuat atau yang bagus untuk bagaimana menyambungkan sampai ke saluran air atau sungai. Saya pikir itu dari saya. Nilai topik wali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam genangan air karena setiap musim hujan akan terjadi air ini. Ketiga itu adalah jembatan di pemanjangan yang perlebar supaya tidak terjadi kemacetan. Terakhir adalah fasilitas kursi secara pribadi oleh Bapak tadi diminta, semoga ada. Yang terakhir Ibu ini terkait masalah jalanan dipertinggi supaya buknya juga dibersihkan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak anggota dewan kita yang menyangkut masalah banjir ini, walaupun umpamanya bahwa Bapak tadi atau Ibu menyampaikan itu sudah ada di pikiran saya, karena saya melalui sendiri keresahan itu ketika hadir. Tentu pasti saya memikirkan karena kenapa daerahku sampai juga terpakai lengahku. Jadi mengenai di depan ini, jadi Bapak Ibu ini perencanaannya nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti 2025 ini atau 2026. Ini harus pelebaran bahu jalan atau bahu jalannya dikerja dengan drainasenya supaya agak lebar sedikit. Kalaupun nanti umpamanya ada dari Dinas PU atau tata ruang provinsi, karena ini jalan di depan itu jalan provinsi, kalau ada nanti pelebaran jangan melawan Pak, karena kebaikan tak, karena banyak pelebarannya nanti juga pasti ada yang diruli. Terus ini yang mengenai masalah mau dikasih naik jalan ini, memang yang genangan gini ada memang sedikit yang mau diangkat. Yang jadi masalah ini salurannya yang menuju sungai ini, itu harus memang diperbaiki dan harus ditimbang karena ini sebenarnya drainase ini lebih rendah di sini daripada di mata sungai itu, jadi airnya tergenang. Menyangkut masalah jembatan, memang jembatan itu nanti kita koordinasi dengan Pak Bupati karena ada memang bagiannya Pak Bupati kecamatan sesuai penyampaian kemarin dari Dinamarga bahwa ada memang jatah Pak Bupati, ada jatah provinsi. Hanya mungkin tergantung dari kelasnya, apa yang mau kelas A atau kelas B. Ya. Jadi nanti ini mungkin melalui pertemuan hari ini karena ada Pak Camat, mungkin Pak Camat barangkali nanti bisa koordinasi dengan Pak Bupati. Yang jembatan Mangempang ini apakah Pak Bupati yang kerja ataukah provinsi? Kalau provinsi yang kerja pasti saya meminta atau menyampaikan aspirasi saya
sekarang ini kan ya, kalau tadi Bapak mengatakan jalan harus diperlebar. Kalau saya pribadi, walaupun jalan diperlebar, kalau selokannya tidak saya mau jalanan dikasih tinggi, ya dikasih tinggi. Kalau diperlebar Pak, itu berarti rumah kita kena kehujanan. Kasih naik, terus selokannya dilarikan ke sungai. Saya sudah sampaikan ini dari desa bahwa pemuda ini juga butuh sarana untuk menyalurkan hobinya Pak, supaya Pak Kapolsek juga tidak sesa untuk tangani itu kriminalnya. Karena terus terang Pak, anak-anak ini semua tidak ada yang tempatnya untuk menyalurkan hobi, maka mereka menyalurkan hobi di kriminal. Mungkin begitu. Ya, jadi mungkin bisa disediakan lapangan ataupun apa itu Pak. Terus kedua, saya mau bilang bahwa saya sudah dengan kata-kata bilang kalau SDM rendah mau pembangunan itu pesat bagaimanapun dia tetap bakal stuck. Saya mau bilang bahwa kita tidak bisa larang mobil atau motor itu untuk tidak lewat di sini banyak. Jelas kita tidak bisa lawan itu. Kita juga tidak bisa lawan bahwa mobilitas di Moncolo itu semakin tahun ke bawah semakin naik. Pelebaran jalan Pak, saya kira itu juga menjadi salah satu memang solusi yang bagus. Tapi di luar itu bahwa baik itu pelebaran jalan dilebari bagaimana, kalau kita masih berpikir untuk parkir di pinggir jalan, saya kira sama di hasilnya Pak. Di Boulevard itu Pak jalan lebih dari 10 meter lebarnya pas satu bahu, tapi karena dipenuhi dengan parkiran tetap macet. Jadi saya rasa untuk kesadaran masyarakat saja, kalau jalan dilebarkan tolong sadar diri untuk tidak parkir di pinggir jalan, karena jalan begini saja bisa sebenarnya tidak macet, cuma karena kesadaran kita masing-masing yang parkir di pinggir jalan seenaknya. Terus untuk ketiga, ibu tadi yang bilang bahwa pelebaran jalan dekat toko kota, makanya kita bikin toko di belakang-belakang dan tidak di depan. Karena saya mau bilang bahwa rezeki itu ada yang ngatur. Kalaupun toko kita depan sekali, orang mau belanja tidak ada parkiran itu juga tidak mau disinggah. Jadi percuma kita kedepankan itu, rezeki ada semua yang ngatur. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih pembangunan, tetapi pembangunan yang kemudian dimaksud di sini bukan dalam bentuk semen, batu bata atau yang lain, tetapi pembangunan yang kemudian kami maksud di sini adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang kemudian tadi disinggung persoalan beasiswa. Kenapa demikian? Melihat kondisi Moncolo saat ini kurang lebih 70 perumahan itu sudah terbangun, dan isi daripada perumahan itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ketika kita kemudian membandingkan kondisi anak muda yang ada di desa Moncolo secara skala pendidikan, maka itu sangat jauh berbeda. Olehnya itu sekiranya beasiswa yang kemudian diperuntukkan bukan hanya skala SD, SMP, SMA, tapi lebih daripada itu. Beasiswa yang kemudian diperuntukkan dalam skala universitas, entah itu S1 ataupun S2. Saya pikir itu yang kemudian kita juga pikirkan bersama. Karena sekiranya bahwa ketika kita membandingkan kondisi otak ataupun pola pikir daripada orang-orang perumahan, maka sangat jauh berbeda. Kita harus memikirkan daya saing, karena tidak lama lagi potensinya kita akan menjadi asing di kampung sendiri. Olehnya itu kita harus mencipta daya saing sehingga kita tidak asing di kampung sendiri. Dan salah satu cara untuk kemudian, salah satu metodologi untuk mencipta daya saing itu adalah pendidikan. Olehnya itu kita perlu memfasilitasi orang-orang yang kemudian ingin melanjutkan pendidikan, apatah lagi kalangan pemuda hari ini banyak memiliki potensi. Cuma karena persoalan biaya-biaya yang menjadi kendala utama, sehingga teman-teman pemuda tidak bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Saya pikir cukup, karena perlu juga. Kenapa? Karena kami pemuda punya tagline dari pemuda untuk desa.
Saya pikir cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyangkut masalah kursi bukan ranahnya ke DPR provinsi, DPR provinsi tapi pribadinya. Nah, kalau pribadinya insya Allah pasti saya bantu. Ya. Ya, karena ini pertemuan ini adalah kebutuhan kita bersama untuk bagaimana kita harus lebih banyak memang berkumpul supaya kita bagaimana ini bisa koordinasi musyawarah untuk demi kebaikan kita punya daerah. Terkait menyangkut di singgutan Pak Ilyas ini, saudara kita apa namanya, kemarin kan DPR Kabupaten Kota cuma 2, saya dengan Pak Yasmin, satu Pak Yasmin Runanto. Iya. Karena kenapa? Setiap tahun Pak ini Bapak Ibu pajak ini naik, pajak naik. Apa yang kita nikmati? Kompensasinya ada pembangunan. Tapi kalau pembangunan tidak ada, berarti ini. Nah, saya dengan Pak Adil kemarin ini, dulu saya 4 kali saya ke rumahnya. 4 kali saya ke rumahnya ajak. Kalau kamu dulu masuk ini kita gini. Yes. Tapi persalahkan siapa yang salah. Yes. Pak Adil juga kemarin, Pak Munir. Sekalinya itu dulu. Nanti kata Pak Adil kemarin ikut sama saya, dan dia 2.000 lebih suaranya. Tidak usah 2.000, saya saja dulu menjadi anggota DPR. Iya. Sekarang ini betul-betulan karena hujan, tapi ini adalah rahmat buat kita. Iya. Pertemuan hari ini lupa ke depan kita ini jauh lebih bagus daripada Bapak Ibu memilih orang dalam. Kemarin waktu saya dulu, alhamdulillah semua jalan-jalan di kecamatan Montole itu dikerja. Selama saya turun dari DPR Kabupaten tidak pernah ada yang meninggal, Pak. Iya, tidak pernah. Ya termasuk saya yang masuk di kuburan ini kan saya yang paling pertama ini. Dan BPP yang saya di Jakarta untuk BPP kan itu masuk di kuburan. Nah, ada pula idenya Pak Desa kemarin ada visi beton. Iya. Andai kata saya tidak itu kan tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu insya Allah kita berdoa untuk anggaran kedepannya ini mudah-mudahan di 2026 ini bisa atau masuk di perubahan 2025 karena anggaran pokok yang masuk 2025 awal ini sudah dibahas anggota DPR dalam. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kabupaten Maros dan khususnya Montole, misalnya saya akan terdepan, tetapi perlu barangkali masyarakat yang mendukung saya seperti umpamanya kalau dibutuhkan pertemuan apa ke RTP provinsi mungkin bisa hadir dan di backup dengan pemerintah kita sebagai saya mempercamat. Mungkin itu kalau tidak ada yang mau bertanya, nggak mau sini di Indonesia bagi yang dibayar Andrea. Dalam pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Haji Hatib S. Kasar, sarjana hukum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2024 sampai 2029. 2 titik yaitu di Dusun Pamanjengan Desa Monconglowe dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros, dihadiri oleh Herwan Sos, MC Camat Monconglowe, Ibda Askar Kapolsek Monconglowe, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan pers. Haji Hatib S. Kasar dalam sambutannya, bahwa saya bertugas di Komisi D meliputi pembangunan pros jalan dan pembangunan waduk tipe A, B, atau drainase, pembangunan jembatan, pengerukan sungai, dan pemasangan lampu jalan poros provinsi, ucapnya. Menambahkan, saya sebagai putra Monconglowe berterima kasih banyak atas kehadiran Ka dan kalau bukan kita semua yang hadiri mempercayakan serta memilih saya sebagai perwakilan rakyat atau sebagai anggota DPRD Provinsi saya tidak berada di depan kalian semua sebagai keluarga, saudara, kemanakan, dan orang tuaku.
Makanya kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 guna untuk menampung dan menerima semua aspirasi-aspirasi warga masyarakat Dusun Pamanjengang dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe dan Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros. Tandas Haji Hafid Espasa. Tim Media Center Haji Hafid Espasa melaporkan dari Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Haji Hafid Espasa, sarjana hukum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2024 sampai 2029. 2 titik yaitu di Dusun Pamanjengang Desa Monconglowe dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros, dihadiri oleh Herwan Essos, MC Camat Monconglowe, Ibda Askar Kapolsek Monconglowe, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan pers. Haji Hafid Espasa dalam sambutannya, bahwa saya bertugas di Komisi D meliputi pembangunan pros jalan dan pembangunan waduk tipe A, B, atau drainase, pembangunan jembatan, pengerukan sungai, dan pemasangan lampu jalan poros provinsi, ucapnya. Menambahkan, saya sebagai putra Monconglowe berterima kasih banyak atas kehadiran Ta dan kalau bukan kita semua yang hadiri mempercayakan serta memilih saya sebagai perwakilan rakyat atau sebagai anggota DPRD provinsi saya tidak berada di depan kalian semua sebagai keluarga, saudara, kemanakan, dan orang tuaku. Makanya kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 guna untuk menampung dan menerima semua aspirasi-aspirasi warga masyarakat Dusun Pamanjengang dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe dan Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros. Tandas Haji Hafid Espasa. Tim Media Center Haji Hafid Espasa melaporkan dari Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Unangnya dokumen ya kan keluarga aku. Tapi karena kita yang berpikir apa lagi kalau bukan kita, ya siapa lagi yang mau pikirkan kita punya daerah kalau bukan kita. Ya, marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan mengikuti pelaksanaan reses atau kalau sederhananya penyerapan aspirasi dari anggota DPR kita, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Hafid Espasa SH dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga dan tertib kehadiran Pak Camat dengan Pak Kapolsek serta saya kira pada reses ini sebetulnya adalah bagian dari mekanisme kalau misalnya kita melakukan musrembang di desa untuk menyerap aspirasi untuk jadi Nampai nak lolo, pelajar salur, pelajar Jepang, karena kelewat, kamu coba model anak lalu tidak pada salur, pelajar salur, kerang Jepang, karena kemerangkak-rangkak. Andi Toto tadi besok jadi patah, andi Pandi Toto jadi wakil bupati. Jadi wakil bupati berarti dia jadi kalau di
Ini pasti itu juga jadi wakil rakyat. Udah lama. Ini kenurung. Nampak kadang-kadang yang usaha boleh jadi wakil bupati, jadi upah dari wakil, nggak boleh jadi wakil bupati doang. Tapi Anda karena usaha harus ada usaha daripada RT ada wakil bupati tempatnya dari pertama calon dapatkan aja kau jadi bagian kita ambil jadi calon nampak pada kalau luas dan kemudian jadi tahu saya pertama itu agar kami salah tua jadi putra daerah yang maju mudah-mudahan baru orang dari luar kalau dia masuk sudah dimencolok tinggal itu adalah bagian daripada yang membantu perjuangan kita untuk memperbaiki kita punya daerah. Iya. Jadi sinampe kuharap ki utama iya kau menjual masyarakat karena Roska atau gimana sinampe terbentuk bupati pertama supaya siapa tahu ada warga-warga yang mau bertanya yang berkaitan dengan kita punya kepentingan pembangunan di Moncolo. Terima kasih. Sampai di DPR provinsi apakah di kabupaten saja? Soalnya masalahnya apa yang membuat begitu dari tahun 2009 ke bawah belum ada kalau warga timur dengan masih kewajiban asing kira-kira nih dulu kan hanya dulu yang pakai selama itu kalau dokumenter iya punanya dokumenter kan keluarga aku ya. Tapi karena kita ini berpikir apa lagi kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau pikirkan kita punya daerah kalau bukan kita. Kenapa? Dari banyak penduduk luar tapi masuk di sini sebagai penduduk Moncolo ya. Orang yang luar tinggal di sini karena perumahan itu tumbuh menjamur. Ya tumbuh menjamur. Makanya kemarin itu waktu saya ada konsultasi dari kabupaten yang nanti yang mengganggu kita nanti ini ketika nanti ini lebih banyak perumahan daripada penduduk ini ada sebentar di sini celah persoalan yang bisa muncul seperti contohnya kuburan. Nah, di mana mau dikubur serba salah gitu. Nah, jadi pokoknya kalau seperti yang terjadi pemanjangan sudah lama nih kasihan tinggal orang sudah ada 30 tahun sekalinya meninggal disuruh pulang di kampungnya kan. Kalau sih kan kita tidak tega begitu, apalagi namanya orang sudah meninggal, orang berduka, baru kita lagi tambah duka. Iya. Jadi makanya kemarin waktu saya masuk kemarin pencalonan bupati tapi gagal. Andai kata saya yang jadi kemarin, semua pengembang yang masuk, setiap dia membebaskan tanah, disisipkan 5.000 untuk pembelian tanah kuburan. Itu. Nah, makanya lain orang dulu tanya teman bilang berapa uang kau habis waktu mencari kemarin. Dia bilang saya 8 miliar lebih, saya 7 miliar lebih, bahkan paling rendah 5 miliar lebih. Sekalinya saya tanya, bilang kita pajak berapa? Bilang saya tidak sampai 400 juta. Lalu dia bilang bohong kita kalau cuma 400 bisa lolos di DPR provinsi. Tidak ada katanya jangan. Tapi apa yang membuat begitu? Saya banyak teman, di mana-mana banyak teman. Saya ke ini tidak percaya. Uang 17,5. Saya kasih tim, silakan bekerja bantu saya. Dia bilang tidak ada Pak Kucuna. Bagaimana Pak Kucuna kan kena tahu remong. Tapi berbeda lagi. Habis uang. Pagi kemana? Siapa mau kemana? Mana pengen tak liput ya? Tapi pagi. Begini. Pertemuan hari ini antara saya dan kita. Saya yang mempertemukan di sini, ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa sama-sama dapat kiaman. Kemudian diserap di pasar ini, walaupun tidak berarti tidak ada artinya 50. Hanya kita pertemuan pada malam ini, enak tahu kalau ngumpul-ngumpul di semua karena saya kumpul ini malam di sini tujuannya saya mengucapkan banyak terima kasih sama kita karena gara-gara kita ini saya bisa duduk. Bahkan kalau
persatuan yang kita akan bisa gali, kita bisa olah di Kecamatan Moncoloi ini, Kecamatan Moncoloi saja ini. Mungkin saya bisa lebih lagi di PRRI, iya. Ataukah ada lagi keluarga yang mau maju provinsi, ataukah ada mau maju namanya DPR, saya lagi itu mungkin. Semakin diperhadapkan dengan pemilihan, dan pemilihan ini kalau kita tidak bagus membawanya, bukan membawa kebaikan, membawa dosa. Jadi kamu salah dia pemilihan bagi karena yang kamu didukung sinampai gotosin kamu jadi bentunan supaya boleh langgeng tahu sekeluarga yang lah aku dah sampai aku balik tapi anjir marentok pilihan renang anjir marentoknya tidak harus ini ya kamu nyerona yang nyerona sudah dari makanan tuh pohon nasi ini tahu saya dapat tambah berikut yang kan semakin hari semakin negara tahu semakin modern jadi penantian dijagain juga tentunya sikap tutuin dari bija-bijanta keluarga kita semakin hari semakin nakulah seremonial sini persoalan pemilihan apakah nakulah tahu pun jadi bupati ini tinangnya semakin dekat ke Makassar semakin tinang lain Maros Pangker 22 Maros Pangker ini 60.000 tiga DPR ini. Ya kan tadi 278 tempat penjaminan Tendoi. Nah karena kiri, kanan, sebenarnya mau kiri kanan ya, terbang ini. Nah tertinggal orang dalam. Contohnya kemarin kita di sini karena kurangnya mungkin para pemain politik ini kurang kurang strategi, pendekatan dia ambil PKB. Dalam pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Haji Hafid S. Pasa, Sarjana Hukum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2024 sampai 2029. 2 titik yaitu di Dusun Pamanjengang Desa Monconglowe dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros, dihadiri oleh Herwan Sos, MC Camat Monconglowe, Ibda, Askar Kapolsek Monconglowe, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan pers. Haji Hafid S. Pasa dalam sambutannya, bahwa saya bertugas di Komisi D meliputi pembangunan pros jalan dan pembangunan waduk tipe A, B, atau drainase, pembangunan jembatan, pengerukan sungai, dan pemasangan lampu jalan poros provinsi, ucapnya. Menambahkan, saya sebagai putra Monconglowe berterima kasih banyak atas kehadiran dan kalau bukan kita semua yang hadiri mempercayakan serta memilih saya sebagai perwakilan rakyat atau sebagai anggota DPRD provinsi saya tidak berada di depan kalian semua sebagai keluarga, saudara, kemanakan, dan orang tuaku. Makanya kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 guna untuk menampung dan menerima semua aspirasi-aspirasi warga masyarakat Dusun Pamanjengang dan Dusun Tamalate Desa Monconglowe dan Desa Monconglowe Bulu Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros. Tandas Haji Hafid S. Pasa. Tim Media Center Haji Hafid S. Pasa melaporkan dari Kecamatan Monconglowe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.